Halo Sobat Cahaya Gaul, balik lagi bareng gue yang siap nerangin pojok kisah Islami dengan vibe yang beda dari biasanya. Hari ini, kita bakal kupas tuntas cerita yang dijamin bikin kalian mikir. Wah, ada ya orang kayak gini, dan pastinya dapat banyak banget pelajaran hidup. Siap-siap, karena ini bukan sekadar kisah klasik, tapi drama realita dengan bumbu komedi yang relate banget sama kehidupan kita sekarang. Tufail bin Amr dan lelaki sombong Mekah, drama boykot dan plot twist iman, edisi Gen Z. Kisah ini berlatar di Mekah, kota yang lagi hype banget di kalangan para pebisnis dan pelancong. Nah, ada seorang Tufail bin Amr ad-Dausi, seorang bangsawan dari suku Daus yang terkenal. Dia ini ibaratnya CEO muda, influencer top, atau public figure yang punya banyak follower dan disegani di kaumnya. Suatu hari, Tufail ini datang ke Mekah, tujuannya sih sederhana, cuma pengen traveling dan mungkin networking sama para influencer Mekah lainnya. Mekah under pressure, boykot ala Sultan, tapi sesampainya di Mekah, suasana kok ya beda banget dari ekspektasi. Bukan suasana happy-happy kayak di festival Coachella, tapi malah tegang kayak lagi ada drama reality show tentang konflik keluarga. Ternyata, kaum Quraisy Mekah yang waktu itu lagi jadi penjaga gawang alias penguasa kota, lagi panas-panasnya ngeboikot seorang cowok bernama Muhammad. Nabi Muhammad guys. Kok bisa? Jadi ceritanya, Nabi Muhammad ini lagi nyebarin ajaran tauhid, ngajak orang buat cuma nyembah Allah doang dan itu bikin para bos Quraisy ini panic attacks. Kenapa? Karena ajaran ini ngancem status quo dan bisnis patung sesembahan mereka yang udah jadi sumber cuan bertahun-tahun. Ibaratnya, mereka ini kayak perusahaan raksasa yang bisnisnya terancam sama startup baru yang bawa inovasi beda. Saking paniknya, para petinggi Quraisy ini bikin propaganda gila-gilaan. Mereka ngumumin ke semua orang, apalagi ke para pendatang, awas ya, jangan deket-deket sama si Muhammad itu. Dia itu penyihir. Dia bisa bikin bapak sama anak berantem, suami sama istri cerai, dia itu tukang adu domba. Intinya, mereka bikin black campaign yang super duper lebay dan gak masuk akal. Mereka bahkan ngasih instruksi yang ketat banget, kalau ketemu dia, jangan diajak ngomong, jangan dengerin omongannya, jangan baca kitabnya. Pokoknya jauhin dia kayak jauhin toxic people di sosmed. Mereka sampai takut banget kalau ada yang dengerin satu kalimat aja dari Nabi Muhammad, langsung kena hipnotis, dan ikutan percaya. Ini mah udah kayak kampanye politik yang saking takutnya, mereka ngelarang warganya dengerin kubu lawan. Kocak banget kan? Mereka kayak punya fobia sama quotes bijak yang disebarin Nabi Muhammad. Tufail. Antara rasa penasaran dan propaganda massal, nah, Tufail ini kan orangnya cerdas, kritis, dan punya curiosity tinggi. Dia dengar semua omongan orang-orang Quraisy yang super negatif itu. Awalnya, dia percaya aja, karena kan yang ngomong itu public figure Mekah semua. Jadi, dia ikutan parno dan mikir, wah bahaya juga nih si Muhammad ini. Jangan-jangan beneran penyihir, nanti kalau gue dengerin, tiba-tiba gue jadi suka makan tanah atau gimana? Dia saking takutnya, sampai-sampai kalau mau keluar rumah, dia sumpal kupingnya pakai kapas. Ya Allah segitunya banget ya, padahal kan cuma omongan bukan virus. Tapi di sisi lain, Tufail ini juga punya sisi detektif dalam dirinya. Dia mikir, kok segitunya amat ya mereka takutnya? Apa jangan-jangan ada sesuatu yang menarik dari Muhammad ini, sampai mereka segitunya ngeboikot? Rasa penasarannya mulai tumbuh, ibaratnya, dia lagi scrolling TikTok, terus muncul video yang dibilang haram ditonton, tapi malah jadi makin penasaran pengen cek isinya. Suatu hari, Tufail lagi jalan-jalan di sekitar Ka'bah, dan kebetulan, dia ngeliat Nabi Muhammad lagi sholat. Tufail berdiri agak jauh, ngamati Nabi Muhammad. Dia ngeliat gerakannya yang tenang, khusyuk, dan dengerin suara Nabi Muhammad yang lagi baca Al-Quran. Walaupun kupingnya disumpal kapas, ternyata suara Nabi Muhammad yang indah dan menenangkan itu, tetap bisa dia dengerin sedikit. The plot twist, kapas lepas, iman masuk. Momen plot twist terjadi di sini. Mungkin karena terlalu asik dengerin, atau memang udah takdir Allah, tiba-tiba kapas yang menyumpal telinga Tufail itu copot. Boom! Al-Quran yang dibaca Nabi Muhammad, langsung masuk ke telinganya tanpa filter.
Tufail langsung speechless. Dia ngerasa kok ini bacaan indah banget ya. Kata-katanya tuh nyentuh hati, bikin adem, dan isinya logis banget. Beda jauh sama propaganda sampah yang dia dengerin sebelumnya. Dia langsung mikir, ini kan cuma orang biasa, bukan penyihir. Ini omongan indah dan benar. Kenapa mereka pada bilang dia penyihir? Ini sih kayaknya ada yang gak beres sama propaganda mereka. Setelah Nabi Muhammad selesai sholat, Tufail langsung nyamperin. Dia ngomong ke Nabi, wahai Muhammad, kaummu itu bilang kamu penyihir, tukang adu domba. Sampai-sampai aku sumpal telingaku biar nggak denger omonganmu. Tapi tadi kapasnya lepas, dan aku denger bacaanmu. Indah sekali. Jelaskan padaku tentang agamamu. Bayangin aja, dari yang awalnya parno banget, sampai nyumpal kuping, tiba-tiba langsung auto interest, dan pengen tahu lebih dalam. Nabi Muhammad dengan sabar ngejelasin Islam ke Tufail. Dan di saat itu juga, tanpa ragu, Tufail langsung mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Allahu Akbar. Ini dia nih, kekuatan kebenaran yang gak bisa dibendung sama propaganda paling canggih sekalipun. Tufail pulang. Misi dakwah dimulai. Setelah masuk Islam, Tufail pulang ke kaumnya di Daus. Dia ini bukan kaleng-kaleng guys. Dia bangsawan. Dia punya pengaruh. Sesampainya di sana, hal pertama yang dia lakuin adalah pulang sawan. Boikot dirinya sendiri dari keluarga dan kaumnya. Dia bilang aku gak akan mau makan, gak akan mau ngumpul sama kalian, sampai kalian mau masuk Islam. Ini strategi yang berani banget kan? Ibaratnya, dia ngasih challenge ke keluarganya, kalau kalian sayang sama gue, buktiin dong dengan nerima kebenaran ini. Akhirnya, keluarganya, termasuk bapak dan istrinya, pada luluh dan ikut masuk Islam. Keren banget kan influencer sejati ini? Nggak cuma jualan produk, tapi juga jualan hidayah. Tapi perjuangan Tufail nggak berhenti di situ. Dia terus berdakwah ke kaumnya, ada yang nerima, ada juga yang nolak. Ada yang bilang, kamu udah kena hipnotis Muhammad. Tapi Tufail sabar banget. Dia terus berdakwah sampai akhirnya sebagian besar kaum Daus masuk Islam. Tufail bahkan jadi pemimpin kaum Daus dalam peperangan di jalan Allah. Kisah hidupnya ini jadi bukti nyata bahwa kebenaran itu punya kekuatan luar biasa. Hikmah buat Gen Z, jangan mudah terprovokasi dan jadilah pencari kebenaran. Gimana guys? Keren banget kan kisah Tufail ini? Ada banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Apalagi buat kita Gen Z yang hidup di era informasi serba cepat ini. 1. Jangan gampang termakan hoax dan propaganda. Anti-clickbait club. Dulu, kaum Quraisy nyebarin hoax kalau Nabi Muhammad penyihir. Tufail hampir aja percaya dan sampai nyumpal telinga. Sekarang, kita sering banget dihadapkan sama berita hoax, clickbait, atau black campaign di media sosial. Ada influencer yang bayar buat jelek-jelekin kompetitor. Ada grup WA yang nyebarin info nggak jelas. Hikmahnya, jangan langsung percaya apa yang kamu dengar atau lihat. Check and recheck. Lakukan fact-checking. Kalau ada yang bilang hati-hati sama si A, dia itu tukang tipu. Jangan langsung ngejudge si A. Cari tahu dulu kebenarannya. Penting. Jadilah generasi yang cerdas, yang gak gampang diadu domba atau diprovokasi sama informasi sampah. Bikin filter di otak kalian. 2. Pentingnya rasa penasaran dan berpikir kritis. Be your own detective. Dulu, meskipun udah denger banyak propaganda negatif, Tufail punya rasa penasaran yang besar. Dia nggak langsung menelan mentah-mentah informasi yang ada. Dia ngamati, dia dengerin langsung sampai akhirnya dia bisa bedain mana yang bener mana yang salah. Sekarang, di era informasi ini, banyak banget noise. Kita harus punya kemampuan berpikir kritis. Jangan cuma jadi follower doang. Kalau ada tren baru, kalau ada ajaran baru, jangan langsung ikut-ikutan atau langsung nolak. Research dulu. Cari tahu dari berbagai sumber, bandingkan, terus simpulkan sendiri. Penting. Jadilah pembelajar sejati, yang gak takut buat bertanya dan mencari kebenaran, meskipun itu berarti harus berlawanan dengan arus. 3. Kekuatan kebenaran itu nggak bisa dibendung. Truth always wins. Dulu, kaum Quraisy mati-matian ngeboikot Nabi Muhammad, bikin propaganda gila-gilaan, bahkan sampai ngelarang orang dengerin.
Tapi apa hasilnya? Tufail, yang awalnya paling takut, malah jadi orang yang beriman, karena kebenaran Al-Quran itu nggak bisa dibendung. Sekarang, kamu mungkin punya idealisme, punya kebenaran yang kamu yakini. Mungkin ada yang ngejudge, ada yang nyinyir, ada yang ngecilin kamu. Tapi ingat, kalau yang kamu bawa itu adalah kebenaran dan kebaikan, insya Allah nggak akan ada yang bisa ngehentiin. Penting, jangan takut menyuarakan kebenaran. Jangan minder kalau kamu minoritas. Yakinlah bahwa kebaikan itu akan selalu menemukan jalannya. 4. Berani berkorban demi kebenaran. Sacrifice for what you believe in. Dulu, Tufail rela memboikot dirinya sendiri dari keluarga dan kaumnya, demi dakwah. Dia nggak egois, dia mau berkorban. Sekarang, demi sesuatu yang kamu yakini benar, kamu mungkin harus berkorban waktu, tenaga, atau bahkan kenyamanan. Mungkin harus keluar dari zona nyaman. Mungkin harus beda dari teman-temanmu. Tapi kalau itu demi kebaikan dan kebenaran, kenapa enggak? Penting. Jadilah pribadi yang berprinsip, yang berani mengambil sikap dan berjuang untuk apa yang kamu yakini, bukan cuma ikut-ikutan tren. 5. Peran seorang influencer sejati. Impactful influencer. Dulu, Tufail ini adalah influencer di zamannya. Dia pakai pengaruhnya bukan buat hal-hal receh, tapi buat dakwah, buat mengajak kaumnya ke jalan yang benar. Dia nggak cuma jual diri, tapi jual kebenaran. Sekarang, kamu mungkin punya banyak follower, punya platform buat menyuarakan sesuatu. Gunakan pengaruhmu itu buat hal-hal yang positif, yang bermanfaat buat banyak orang. Bukan cuma buat sensasi atau keuntungan pribadi. Ajak orang lain buat jadi lebih baik, lebih cerdas, lebih beriman. Penting, jadilah influencer yang sejati, yang meninggalkan jejak kebaikan dan inspirasi, bukan cuma trending topik sesaat. Gimana Sobat Cahaya Gaul? Semoga kisah Tufail bin Amr ini bisa bikin kalian makin semangat buat jadi pribadi yang cerdas, kritis, dan berani menyuarakan kebenaran ya. Dunia ini butuh lebih banyak Tufail di era modern ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Cahaya Gaul ini, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya yang bakal bikin iman kalian up dan mood kalian on. Kalau ada ide cerita atau pertanyaan yang pengen dibahas, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay halal, stay gaul, peace out.